Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian kita di subuh ini sampai ada surat Al-Anfal ayat 13-14 ya. Ayat yang telah kita baca bersama tadi. Ada hal yang perlu kita ketahui lebih lanjut terkait perjalanan roh seseorang, terutama yang termasuk asyuhada fi ahdin nubuwah. Ada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Syami Ali Nashar, itu menceritakan tentang orang-orang yang meninggal dalam perang Badar, termasuk perang Uhud. Syuhada fi ahdin nubuwah, orang-orang yang mati syahid pada masa kenabian, itu istimewa. Apa keistimewaannya? Antara lain rohnya itu langsung naik, Pak, menembus Jannatun Naim. Kemudian tidak hanya itu, dosa-dosanya terampuni. Ada satu sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah yang tewas dalam perang Badar. Siapa Hatib bin Abi Balta'ah? Dia adalah utusan Nabi yang pernah dikirim ke Mesir untuk menyampaikan pesan Nabi, surat Nabi yang disampaikan kepada Raja Mesir Muqawqis Azimul Qibti, yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila azimil qibti, salamun anta ala manittaba'al huda aslim taslam, dan seterusnya. Itu surat itu diciumi. Kemudian pulangnya sahabat Atib bin Abdullah dikasih hadiah ya, dengan satu tabib dan satu lagi Maria Kiptiah, ya, pulang ke Madinah bersama Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi beliau ini meninggal dalam perang Badar. Tapi beliau juga pernah berkhianat kepada Nabi kita dalam peristiwa apa? Waktu Fatih Mekah. Fatih Mekah itu kan top secret, tidak ada satupun orang-orang kafir yang tahu kedatangan Nabi dari Madinah ke Mekah. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis sepucuk surat ya, yang isinya bahwa Muhammad SAW dan para sahabatnya sekarang sedang menuju ke Mekah bersama pasukannya. Kemudian surat itu dititipkan ke seorang wanita ya. Seorang wanita akhirnya ditaruh di gelungnya surat itu. Karena Nabi mengetahui, karena Jibril langsung turun. Hai Muhammad, itu ada seorang wanita yang membawa surat rahasia. Akhirnya Nabi memanggil Ali bin Thalib dan Ammar bin Yasir. Pergilah kamu ke suatu tempat di padang pasir, temui orang itu. Ternyata setelah mendekat dihentikan, diinterogasi, tidak ngaku. Tidak, kamu pasti dusta. Akhirnya digeledah, Pak. Ternyata disembunyikan di balik gelungnya itu. Maka Rasul tidak akan dusta, kau yang dusta. Nah, ini berkhianat dia. Apa maksudnya dia menulis surat itu kepada masyarakat Quraisy di Mekah dengan tujuan agar harta yang dia tinggalkan tidak diganggu. Sebab ketika dia hijrah ke Madinah itu, di Mekah mempunyai harta kekayaan. Supaya harta kekayaan tidak diganggu oleh orang Quraisy, dia seakan-akan ini bermuka dua ya. Jadi di satu sisi dia beriman Nabi, tapi di sisi lain dia masih khawatir hartanya diganggu. Lalu dia bersikap seperti ini, tindakan pengkhianatan. Tapi akhirnya dia meninggal dalam perang Badar dan itu dosa-dosanya terampuni. Kemudian kelebihan-kelebihan lain pada suasana perang Badar itu, Allah memberikan angin sehingga sejuk di malam hari. Kemudian sahabat-sahabat Nabi itu bisa tidur lelap ya. Kemudian satu lagi, ketika sahabat-sahabat Nabi menginjak tanah itu yang lengket, Pak, tidak terjerumus, tidak terperosok dalam tanah padang pasir yang mereka injak. Akibatnya apa? Ketika mereka menembakkan panah ya, jadi panah itu dilepas dari busurnya, ditembakkan ke arah musuh, itu pasti kena sasaran. Begitu pula ketika mereka melempar hirbah, tombak, itu kena sasaran. Tetapi sebaliknya, orang kufar Quraisy itu sahirul layali, di malam hari mereka mata nggak bisa dipejamkan, Pak, tidak bisa tidur bermalam-malam itu.
Meskipun makannya istimewa. Apa makannya? Setiap hari menyembelih 1 ekor onta, sampai 100 ekor onta disembelih hari demi hari. Sudah barang tentu daging onta dibakar. Jadi onta bakar itu, bayangkan, makannya istimewa tapi malamnya tidak tidur. Ketika mereka nginjak pasir langsung terjerembab. Nah, lalu satu lagi Allah mengirim para malaikat, itu kan turun dari langit. Ada yang berkuda malaikat dengan 2 senjata, satu saut sama saif. Saif itu pedang. Ketika pedang, jadi begini, malaikat berada di posisi membackup dari belakang, dan sahabat-sahabat melihat malaikat. Orang-orang kafir tidak bisa melihat malaikat. Jadi itu luar biasa ya. Ketika malaikat mendorong, ayo, artinya ketika pedang diayunkan, tahu-tahu sudah putus lehernya itu. Karena malaikat yang memutus leher mereka dulu. Kemudian satu lagi mau pecut, Pak. Ketika pecut diayunkan, ini hidung langsung lepas. Bayangkan kalau hidung putus, otomatis apa yang di ada tangan pasti jatuh. Nah, itulah. Kemudian satu lagi, ada satu kitab yang ditulis oleh Imam At-Tijani, Al-Fawzu wan Najah, mengenai derajat syuhada. Syuhada itu di alam kuburnya utuh. Di situ diterangkan ada jasad-jasad yang utuh di alam kubur. Meskipun sudah puluhan tahun sampai ratusan tahun. Satu jasad para nabi. Innallaha harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Artinya jasad para nabi itu tidak bisa disentuh oleh makhluk mikroorganisme yang dikenal dalam ilmu biologi dengan sebutan jasad renik, seperti virus, bakteri yang tidak kasat mata. Yang kasat mata seperti cacing, belatung tidak bisa menyentuh. Itu jasad para nabi. Kedua, jasad syuhada. Syuhada ini orang-orang yang meninggal perang Badar ini, termasuk paman Nabi itu, yang Hamzah, yang jantungnya jantungnya akan dikunyah. Itu waktu peristiwa banjir di Saudi Arabia, ketika mereka di Makkah, itu kan di daerah Makkah kena banjir, ada satu jasad terapung-apung. Setelah dibedah ternyata ada jantungnya yang tidak ada, Pak. Hati ya. Itu diduga jasadnya Hamzah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi jasad Ahlul Quran. Yang dimaksud Ahlul Quran adalah orang-orang yang tidak hanya hafal Quran, orang-orang yang mengamalkan ayat Al-Quran, orang yang istiqomah baca ayat Al-Quran, meskipun 10 ayat ya. Istiqomah itu tinggi derajatnya insya Allah Ta'ala, Ahlul Quran. Kemudian yang itu 1, 2, 3 ya. Kemudian satu lagi juru azan, yang keempat juru azan, muadzin. Muadzin itu tinggi derajatnya. Imam Nawawi dalam tafsirnya itu, waman, dalam menafsir ayat, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik perkataannya di muka bumi ini? Jawabannya adalah muadzin, juru azan. Juru azan menyeru azan 5 kali sehari ya. Itu ucapan yang terbaik. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sekalipun yang mendengar tidak menyambut ucapan itu, tapi itu sudah dicatat oleh para malaikat. Dan juru azan derajatnya tinggi, kalah imam. Lebih tinggi muadzin. Muadzin di sorga dikasih hadiah bidadari, Pak. Dan bidadari di sorga itu jadi beda dengan ratu-ratu kecantikan di dunia, Miss Universe, Miss World. Mereka mengenal namanya mens setiap bulan. Di sorga itu termasuk istri-istri yang jadi gini, jadi orang-orang yang sorga itu bisa bertemu kembali dengan istrinya di akhirat, asalkan tidak dicerai. Kalau istri cerai oleh suami, ya itu berpisah di akhirat. Tetapi begini, ada lagi seorang istri yang menikah beberapa kali, hanya satu suami yang bisa pendamping di akhirat. Dengan 2 syarat, satu yang akhlaknya paling bagus, yang kedua yang paling bertakwa, itu pendamping di akhirat. Nah, seorang istri di akhirat ketika dihubungi
ya'udna abkara, menjadi perawan kembali. Jadi itu luar biasa, itu keistimewaan yang ada di sorga. Dan di sorga itu diberi kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada orang tua ya, rata-rata 33 tahun ya. Kemudian ada 3 kenikmatan. Satu, jadi innal jannati la yuqawatan fil akli wasyurul jima' wasyahwat. Penduduk surga diberi ketiga kelebihan. Satu, daya makan, daya minum, daya seksual, dan daya gairah itu 100 kali lipat dari ada di dunia. Luar biasa. Kemudian yang dimakan itu, kalau di dunia orang makan minum berubah menjadi tinja, menjadi air kencing, menjadi air seni dan sebagainya. Kalau di akhirat tidak. Sahabat berkata, ya Rasulullah, ma balut ta'am jusha'un wa rashun karashil misik. Yang dimakan itu tidak tapi berupa gas, Pak. Jadi ketika orang makan itu gelekan habis. Begitu pula. Jadi yang dimakan dan mempunyai dayanya 100 kali, makan 100 kali lipat. Jadi katakan kalau satu piring bisa 100 piring, satu gelas bisa 100 gelas, dan itu berubah menjadi gas. Makanya inna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabuna wa la yabuluna wa la yataghwatun wa la yadkhulun wa la yamtakhitun. Penduduk surga itu makan minum tapi tidak mengeluarkan tinja, tidak mengeluarkan air kencing, tidak mengeluarkan ingus, tidak mengeluarkan ludah. Jadi tidak ada bau-bauan pesing, bauan yang tidak sedap ya. Itu penduduk surga. Jadi itu kebanyakan orang-orang yang tadi juru adzan, terus tukang sapu masjid juga bagus, asalkan tidak minta bayaran. Kemudian ada lagi orang-orang yang istiqomah dengan amal-amal soleh. Contoh, kita analisa. Sudah waktu habis ya, sedikit ya. Ini kasus Masjid Tuban ya, waktu pemugaran itu kan dananya 17 miliar, membengkak menjadi 2 miliar. Ada 33 jasad yang dipindah, Pak. Karena masjid itu kan makan ke depan ya, jadi ke arah Sunan Bonang itu dipindah. Ada satu saksi hidup, Pak Karmain, yang sekarang masih hidup di Panjuran. Beliau termasuk satu orang yang mengangkat jasad itu menjadi saksi hidup. Ustaz, dari 33 jasad itu ada satu jasad yang utuh. Itu teman saya waktu gali kubur itu melihat jasad masih utuh itu, lawannya utuh, dia lari takut. Terus waktu saya pegang, saya buka itu lawannya, itu kepalanya, dahinya, hidungnya, kakinya masih utuh. Itu guru fikih saya 45 tahun yang lalu, namanya dia sebut namanya guru fikih, Pak. Ini tentu ada amal-amal yang di istiqomah. Kemudian satu, yang kedua di Sunan Bonang waktu pancang, dibuat pancang, ada satu orang yang namanya dikenal. Waktu itu kita ketemu dengan putranya. Saya dengar ayah panjenengan itu waktu penggalian itu utuh. Apa keistimewaan orang tua panjenengan? Iya, ayah saya, Pak, dulu itu suka ngirim semen ke masjid. Nah ini rupanya itu istiqomah. Jadi dia tidak biasanya panggil beca, beli langsung ke tokonya, kirim semen ke musola, ke masjid-masjid yang dibangun. Nah ini termasuk amal-amal dia yang istiqomahi. Kembali panggilan Quran dalam tunjuk Al-Quran surat Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang istiqomah dengan amal-amal soleh itu akan kami tunjukkan ada beberapa kelebihan. Ada malaikat yang membimbing dalam 3 peristiwa. Ini uraiannya sekitar 11 halaman, saya singkat, ada 3 peristiwa. 1, ketika sakaratul maut datang malaikat, jangan takut yang kamu digembirakan dengan jannah. 2, ketika jasad diletakkan dalam lahat, ada malaikat yang membimbing, jangan takut, jangan sedih, kamu digembirakan dalamnya. Yang 3, fa idza qamu min kuburin, ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, ada malaikat juga yang membimbing. Makanya al istiqomah aula minal karamah. Orang yang istiqomah itu lebih tinggi dari orang-orang yang punya kelebihan karamah dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan, kita semua diberi keberkahan dalam hal umur, rezeki dan waktu. Aku ma tasma'una, hadanallahu wa iyyakum, al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.